kembali lagi bersama aku Nadia di sini. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin ngebahas materi tentang perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Taufan Nugroho. Nah, langsung aja ke materinya ya. Nah, di materi yang pertama ada dasar-dasar perpajakan. Di sini ada definisi perpajakan. Definisi perpajakan itu sendiri ada sangat banyak ya, terutama dari pengertian dari para ahli dan juga berdasarkan definisi pajak itu sendiri. Nah, di sini ada contoh pengertian pajak menurut Profesor Dr. Andes Rohmat Soemitro. Nah, di sini pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, sedangkan menurut Dr. Andes N.J. Veldeman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut nama-nama yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontrasertasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Andes M.J.H. Smith, pajak adalah presentasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan. Tanpa adanya kontrasestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut. Yang pertama, sebagai arus uang, bukan barang dari rakyat ke kas negara. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Yang ketiga, tidak ada timbal balik khusus atau kontrasertasi secara langsung yang dapat ditunjukkan. Yang keempat yaitu pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada fungsi pajak. Ada dua jenis fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgetaire, yaitu pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70%. Penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya yaitu penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. Lalu yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya memberikan insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri, atau pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Nah, di sini juga ada asas perpajakan, atau prinsip-prinsip ini masih digunakan sampai saat ini dalam sistem perpajakan modern. Ada 3 prinsip utama perpajakan, yaitu efisiensi,
yang merupakan pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Lalu yang kedua ada equity, yang merupakan pemungutan pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya. Lalu yang ketiga ada economy effect must be considered, yaitu pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaannya. Lalu selanjutnya ada jenis pemungutan lain selain pajak. Di sini ada dua. Yang pertama ada retribusi. Retribusi merupakan pembayaran rakyat untuk negara sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Retribusi terdiri atas 3 golongan, yaitu ada retribusi jasa umum yang merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua ada retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Nah, yang ketiga ada retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atau kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang kedua, jenis pemungutan lain selain pajak ada sumbangan. Sumbangan adalah pembayaran dari golongan tertentu rakyat kepada negara. Sumbangan kontrak prestasinya dapat ditunjukkan secara langsung kepada golongan tertentu tersebut. Lalu selanjutnya yaitu timbulnya pajak terutang. Nah, kalian tahu gak sih apa itu pajak terutang? Pajak terutang atau biasa disebut dengan utang pajak merupakan kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh individu. Individu ini disebut wajib pajak atau WP dan biasanya adalah suatu badan maupun orang pribadi yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Nah, di sini juga ada pemicu timbulnya utang pajak atau pajak terutang. Berdasarkan jenisnya, penyebab timbulnya utang pajak dibagi menjadi dua, yaitu kondisi material dan kondisi formil. Kondisi material yaitu karena adanya surat ketetapan pajak atau SKP oleh Fiskus. Jadi, meskipun sudah adanya syarat tadbestan, namun belum ada surat keterangan pajak, maka hal tersebut belum bisa dibilang ada utang pajak. Nah, lalu yang kedua yaitu kondisi formil, karena ada sesuatu yang menyebabkannya, misalnya dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang mana bisa menimbulkan utang pajak. Di sini juga ada contoh hal yang bisa menimbulkan utang pajak, yaitu dari perbuatan-perbuatan, misalkan pengusaha melakukan impor barang. Nah, dari keadaan-keadaan itu biasanya karena memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Nah, untuk peristiwa biasanya ketika kita mendapat hadiah undian.
Nah, di sini juga ada sifat utang pajak. Memiliki sifat paksaan di mana bisa dilakukan dengan surat paksa bahkan sampai pemberitahuan melalui penyitaan. Nah, yang kedua, pihak wajib pajak yang terutang dapat menunjuk orang lain untuk lunasi utangnya. Yang ketiga, utang juga bisa ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Nah, yang terakhir yaitu dapat dilakukan tindakan penyanderaan untuk mencegah keluar dari zona wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan. Gimana sih cara untuk menghapus utang pajak itu? Nah, sebenarnya pelunasan utang pajak bisa dilakukan oleh pihak lain dan bisa dihapusnya utang pajak adalah karena adanya insentif pajak yang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Penghapusan utang atas pajak juga bisa dilakukan apabila pihak wajib pajak meninggal dan tak memiliki warisan atau harta yang cukup untuk melunasi utang. Selain itu, berakhirnya suatu utang juga disebabkan oleh kadaluarsa sehingga akan menghapus utang wajib pajak miliknya. Selanjutnya kita ke pajak penghasilan. Pajak penghasilan yaitu pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, pajak penghasilan atau PPh dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak orang pribadi atau WP dan wajib pajak badan WP badan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pajak penghasilan di Indonesia. Jenis-jenis pajak penghasilan di Indonesia itu ada 8. Nah, yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dari dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negara. Nah, yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22, yaitu pajak yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah maupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan, ekspor, impor, dan juga penjualan barang mewah. Nah, yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23 yang merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas bunga pinjaman, meliputi bunga premium, bunga diskonto, dan jaminan pengembalian utang, dividen, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan atau jasa selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, di sini juga yang keempat ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh tunai, PPh final, yang merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak didapatkan dan pemotongnya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Yang kelima ada pajak penghasilan pasal 25, yaitu pajak penghasilan yang dibayar dengan cara mengangsur agar meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak tahunannya dan pajak terutangnya
dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun di mana pembayarannya tidak dapat diwakilkan. Nah, yang keenam ada pajak penghasilan pasal 26 yang merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif umum yang dikenakan adalah 20%. Nah, yang ketujuh ada pajak penghasilan pasal 29 yang merupakan pajak penghasilan kurang bayar dalam SPT tahunan. PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkut dikurangi dengan kredit PPh. Nah, yang terakhir yaitu ada pajak penghasilan pasal 15, yaitu merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri tertentu. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang maupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan atau biasa kita sebut dengan PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Definisi dari subjek pajak bumi dan bangunan merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, dan lain-lain. Nah, yang bukan termaksud objek pajak bumi dan bangunan, di sini ada 3, yaitu yang pertama dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Nah, yang kedua dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna, seperti hutan suaka alam, hutan lindung, taman nasional, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional, seperti konsulat dan kedutaan. Di sini juga ada dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Nah, yang kedua, dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan. Dan yang kedua, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Nah, di sini juga ada cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan.
Ada 3 cara untuk menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada menentukan atau menetapkan nilai jual objek pajak yang merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan, atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Nah, cara yang kedua yaitu menghitung pajak bumi dan bangunan setelah mengetahui nilai jual objek pajak atau NJOP dan nilai jual kena pajak NJKP, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan rumus PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Nah, menurut pasal 41 Undang-Undang HKPD, besar pajak PBB P2 paling tinggi yaitu 0,5%, sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan, produksi, pangan, dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah di masing-masing daerah. Lalu cara yang ketiga yaitu menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK 04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, 40% untuk kehutanan, sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti perdesaan dan perkotaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajak, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar rupiah, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar rupiah. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.